Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah. Puji serta syukur, marilah kita hanturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat walafiat, serta salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah IPA MISD, Bapak Rohmat Widianto MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 ingin menyampaikan materi tentang pengembangan materi IPA dan IPAS di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Sebelumnya, kami yang beranggotakan saya sendiri, Zahrani Nurul Aulia, dan Zestin Nur Aprilia. Next. Nah, next. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudari Zestin Nur Aprilia. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2014 sampai dengan 2015. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang sudah ada, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Manfaat dari kurikulum merdeka tersendiri yaitu pertama, sekolah bersinergi dengan pemerintah daerah dan orang tua menemukan solusi yang efektif untuk menjawab tantangan pendidikan yang terjadi di setiap sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik. Yang kedua, kinerja guru menjadi lebih fokus karena ada pengurangan beban administrasi. Yang ketiga, peserta didik bisa mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat melalui lembaga sekolah. Nah, selanjutnya itu ada IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, berbagai fase capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran menjadi lebih sederhana, namun mendalam karena hanya berisi materi-materi yang esensial dan fokus terhadap pembentukan profil pelajar Pancasila dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran tersebut dijabarkan dalam setiap tujuan pembelajaran yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, di sini ada fase menjadi 6 etap. Yang pertama, fase B, kelas 3 dan yang pertama fase A, kelas 1 dan kelas 2 SD. Yang kedua fase B kelas 3 dan 4 SD, fase 3 kelas 5 dan 6 SD, keempat fase D kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP, kelima fase E kelas 10 SMA, fase F kelas 11 dan 12 SMA.
Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahrani. Selanjutnya ada pengembangan materi IPA kelas atas di kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran IPA harus selalu menerapkan pesan dalam dua tujuan pembelajaran, yaitu dilaksanakan dengan inquiry ilmiah atau penyelidikan, memberi pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan DEM, pengembangan keterampilan, proses, dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA berorientasi pada pembelajaran saling temas atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Next. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi akademik, potensi kepribadian, dan potensi sosial ke arah yang lebih baik menuju kedewasaan. Dalam proses ini diperlukan perangkat pembelajaran yang disusun dan dipilih sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Dalam melaksanakan praktek pembelajaran, maka guru memerlukan suatu rambu-rambu yang digunakan sebagai patokan dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan kepada siswa tidak melenceng dari standar pendidikan yang telah diterapkan. Next. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar IPA diorganisasikan ke dalam 4 kompetensi inti, yaitu pertama berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial, yang ketiga berisi tentang pengetahuan terhadap materi ajar, yang keempat berisi tentang penyajian pengetahuan. Next. Selanjutnya ada pengembangan materi IPA kelas atas di kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud-Ristek menggabungkan pelajaran IPA dan IPAS menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD. Bagi kamu yang masih bingung kenapa mata pelajaran IPA dan IPAS dijadikan IPAS, IPA dan IPS dijadikan IPAS pada jenjang SD di kurikulum Merdeka, yaitu ada 3 alasannya. Yang pertama, anak SD melihat suatu secara utuh dan terpadu. Yang kedua, memicu berpikir holistik alam dan sosial. Yang ketiga, penguatan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ada pengembangan materi dan capaian pembelajaran IPAS pada fase C di kurikulum Merdeka. Yang pertama, siswa mampu mengenali ciri-ciri yang ada pada hewan dan tumbuhan dengan cara membedakannya melalui adaptasi, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara memahami perkembangbiakan generatif, vegetatif, vivipar, ovovivipar, ovipar, alami, dan buatan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan keseimbangan ekosistem dengan cara mempelajari pelestarian makhluk hidup dan pemanfaatan hewan ataupun tumbuhan secara baik. Yang keempat, mahasiswa dapat mengklasifikasi hantaran panas pada benda dengan cara membedakan konduktor, isolator, dan panas. Siswa dapat mendeskripsikan sebab akibat perubahan benda dengan cara mengamati sifat bahan dan perubahan benda. Next. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan hubungan pada gaya dan gerak dengan cara membedakan setiap gaya dan gerak ataupun energi. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan tentang energi, listrik, dan dengan cara mempelajari sumber, rangkaian, dan perpindahan energi listrik. Yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan tata surya dengan cara mengetahui letak tata surya. Yang kedelapan, siswa dapat mendeskripsikan gerakan bumi dan bulan dengan cara memahami rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 14, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.